Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan kembali ya materi matematika dasar untuk TRMK. Kali ini materi baru kita adalah tentang turunan. Sebenarnya turunan ini nantinya akan melanjutkan turunan dari fungsi limit yang sudah kita bahas sebelumnya. Tetapi sebelum kita masuk ke turunan limit, maka kita akan bahas terlebih dahulu turunan dari fungsi aljabarnya. Di sini turunan itu sebenarnya adalah asal ya atau selang pada suatu titik atau suatu selang di mana di fungsi tersebut ada diferensiasinya, ada turunannya atau ada nilai lain dari sebuah fungsi x tersebut gitu ya. Ada beberapa teorema. Yang pertama adalah y di sini atau fx ya kita bisa bilang. Sebentar. Jadi y itu sebenarnya adalah fx ya. Y itu adalah fx di mana turunan dari y atau turunan dari fx itu adalah dy per dx. Di mana kalau misalnya y-nya kita turunkan berarti f-nya juga kita turunkan, nilainya adalah dy per dx. Nah, apa maksudnya? Misal ada sebuah fungsi dengan nilai a, y-nya adalah a atau fx ya, y itu sama dengan fx yang ini. Fungsinya itu punya nilai senilai a, maka turunan pertama, ini cara bacanya adalah turunan pertama ya, karena aksennya hanya satu, berarti turunan pertama nilainya pasti 0. Maksudnya apa? Maksudnya di sini fungsi y itu nilainya 8 ketika dia diturunkan terhadap x. Jadi ini bacanya adalah turunan y terhadap x, terhadap turunan x, begitu bacanya ya. Ketika y di sini ini kan tidak punya nilai x sama sekali ya. Fungsi y di sini nilainya adalah 8, dia tidak punya nilai x sama sekali. Ketika diturunkan terhadap x, karena dia tidak punya nilai x atau fungsi x sama sekali, maka turunannya adalah nilainya 0. Itu yang pertama yang harus kita pahami ya di dalam turunan. Nah, kemudian jika sebuah fungsi atau nilai y memiliki nilai ax, berarti ada nilai a dan x. Turunan pertamanya adalah nilai a itu sendiri. Kenapa? Contoh ya, yang pertama adalah fungsi di sini y-nya adalah 8x, turunan pertamanya adalah 8. Karena y-nya x-nya ini dia x, ini kan pangkat 1. Ketika dia pangkat 1 berarti ketika diturunkan 8 kali 1 kali x pangkat 1 min 1. Nah, ini kan 0 ya. Ini kan 0. Ya, kalau ini 0 berarti 8 dikali 1 kali x pangkat 0 itu adalah 1. Maka nilainya 8. Kembali ke nilai awal, ke nilai a-nya. Kemudian teorema yang ketiga adalah jika fungsi y adalah x berpangkat n, maka turunannya adalah nilai n dikali x pangkat n min 1. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di sini ya. Ada 1 kali x pangkat 1 dikurangi 1. Nah, itu asal mulanya dari sini nih. Dari pangkat n, jadi pangkat yang ada di atas ini diturunkan ke depan ya, diturunkan ke sini nih ke n. Kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1. Contohnya, fungsi y adalah x pangkat 3. Nah, turunan pertama dari y ini berapa? Berarti turunan pertama dari y ini adalah 3. Oke, dimajukan ke depan nilainya 3 dikali x pangkat 3 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah, oh ini belum saya ganti ya. Maka hasilnya adalah 3x kuadrat. Nah, inilah turunan dari fungsi y sama dengan x pangkat 3. Turunan pertamanya adalah 3x kuadrat ya. Jadi masuk ke depan, maju, pangkatnya maju, kemudian yang di atas dikurangi 1. Ini tolong dipahami dan dimengerti ya dengan baik, karena ini nanti akan digunakan secara terus-menerus.
Kemudian yang keempat, teoremanya adalah apabila ada U pangkat N. Nah, ini beda ya. Tadi ada Y sama dengan X pangkat N. Nah, di sini ada U pangkat N. U ini maksudnya adalah sebuah fungsi dari X sendiri. Misal kalau di sini kan nilainya X ya, jadi sudah pasti dia misal X pangkat 3 atau 3X pangkat 3 atau dan seterusnya. Kalau U itu maksudnya dia adalah sebuah fungsi yang seperti ini. U misalnya adalah 2 plus 3X atau U adalah Y plus 2X. Nah, ini adalah U ya. Jadi dia tidak hanya fungsi X tunggal, tapi dia adalah satu kesatuan dari sebuah fungsi. Nah, apabila bertemu dengan fungsi Y sama dengan U pangkat N, maka turunan pertamanya adalah pangkat ini sendiri dikalikan dengan fungsi U dengan pangkat N dikurangi 1, kemudian dikali dengan turunan dari fungsi U-nya. Contoh, Y-nya adalah akar X. Nah, X-nya di sini kan tidak tunggal ya, tidak sendirian karena ada akar, karena ada nilai akar, maka kita jabarkan terlebih dahulu. Nilai akar ini sebenarnya adalah X pangkat setengah. Jadi Y-nya ini adalah X pangkat 1/2 atau 1 pangkat setengah, X pangkat setengah. Nah, ketika bertemu dengan X pangkat setengah seperti ini, berarti di sini kan kita sudah menyederhanakan ya. Jadi dia tidak lagi U di sini. U-nya sudah kita ganti dengan X karena dia sudah ganti jadi X pangkat N di sini, sudah bukan U lagi, sudah bukan fungsi U lagi. Nah, ini akan lebih mudah. Jadi kita harus menyederhanakan fungsi X-nya dulu supaya ketika dia diturunkan kita tidak perlu menggunakan teorema yang ini. Kita akan lebih mudah menggunakan teorema Y sama dengan X pangkat N karena kita cukup N kali X pangkat N min 1. Nah, ketika sudah seperti ini, ketika sudah X pangkat setengah, berarti kita bisa menggunakan teorema Y sama dengan X pangkat N, sehingga kita tinggal turunkan saja. Yang di sini kan X pangkat setengah ya, X pangkat setengah kita turunkan, berarti Y-nya adalah setengah, kemudian X tadi kan dia pangkat setengah, harus minus 1 di sini ya. Karena dia minus 1 berarti min 1. Di sini hasilnya jadi setengah, ini X pangkat setengah dikurangi 1 berarti kan minus setengah, maka di sini tuliskan X pangkat minus setengah. Nah, kalau dia minus itu sebenarnya dia adalah pangkat ini ya, ini pangkat X pangkat setengah itu adalah akar dari X karena sebenarnya sini ada 2, kemudian di sini ada 1 ya. Jadi dia X pangkat setengah itu adalah akar dari X. Maka kalau dia pangkatnya minus setengah berarti dia 1 per akar X. Nah, ini harus dipahami ya. Karena di sini tadi dia adalah setengah pangkat X pangkat minus setengah, berarti kita tuliskan kembali 1/2 kali 1 akar X. Nah, ini tinggal disederhanakan penulisannya menjadi 1/2 akar X. Ya, ini cara untuk menyederhanakan atau mendiferensiasi atau menurunkan fungsi dari Y adalah U pangkat N. Jadi sederhanakan dulu pakai X pangkat N saja, dibuat ke sini dulu ya. Disederhanakan dulu fungsinya. Kalau sudah bertemu dengan X pangkat, nah itu kita bisa menggunakan teorema X pangkat N gitu. Atau yang kedua, tadi kan kita harus membuat sebuah U itu menjadi X pangkat N begitu ya. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan yang kedua. Di sini ada sebuah fungsinya adalah Y sama dengan X pangkat 3 plus 2X plus 4 akar X. Nah, kalau seperti ini, kita bisa menyederhanakannya satu per satu. Kenapa? Karena di sini dia X, 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 begitu ya. Jadi disederhanakan dulu. Nah, kalau yang ini nanti kita harus jabarkan terlebih dahulu. Tapi kalau untuk yang X pangkat 3 ditambah 2X, ini kita bisa langsung turunkan. Ya, jadi diturunkan satu per satu.
nilai Y keseluruhan ini kita turunkan satu per satu, suku per suku gitu ya. Nah, kita turunkan di sini Y aksennya berarti karena dia X pangkat 3 maka akan menjadi 3X pangkat 2 ya. 3-nya dikurangi dengan 1, 3-nya turun ke depan ya, karena teorema kita adalah X pangkat N sama dengan N kali X N min 1. Kalau kemudian 2X maka dia akan menjadi 2 kali 1 X pangkat 1 min 1, maka hasilnya adalah 2 ya. X-nya pangkat 1 min 1 itu 0, pangkat X pangkat 0 itu adalah 1, jadi X-nya hilang. Nah, yang terakhir di sini ada 4 akar X. Nah, akar X-nya di sini kita harus ubah terlebih dahulu ya, karena di sini ada 4 kemudian X pangkat setengah, begini penulisannya, kita majukan ke depan. Ketika kita turunkan berarti ya dengan teorema ini menjadi 4 kali setengah kali X pangkat minus setengah. Kenapa minus setengah? Karena X-nya pangkat setengah dikurangi dengan minus 1. 4 dikali dengan setengah berarti hasilnya 2, kemudian di sini sisa X pangkat minus setengah ya, ini minus ya, sorry. Nah, X pangkat minus setengah. Nah, ketika sudah mendapatkan hasil ini, nah ini kita sederhanakan penulisannya. 3X pangkat 2, oke, ditambah 2, ditambah di sini ada 2 pangkat X pangkat setengah, maka di sini dituliskan 2 per akar X, karena ini adalah pangkat minus setengah tadi, ya begitu. Nah, ini ketika dia fungsinya masih sederhana. Kalau semisalnya seperti ini, yang ketiga, ini adalah U. 4X min 1 itu adalah U. Ya, kita tidak bisa langsung menganggapnya sebagai X pangkat N. Nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam sini, di dalam suku ini, ada fungsi U pangkat N. Jadi tidak bisa langsung dianggap menjadi X. Dia adalah fungsi tersendiri ya. Nah, ketika seperti ini, maka penurunannya kita turunkan dulu. Kita punya teorema yang pertama tadi, saya hapus ya. Silahkan dicatat ya. Saya hapus catatan-catatan di sini. Oke, kita punya teoremanya. Mana sih? Kita punya teoremanya, turunan pertama dari U pangkat N adalah N kali U pangkat N minus 1 dikali dengan turunan pertama dari U. Nah, kalau misalnya di sini, berarti ini adalah Y, di sini adalah U pangkat N, N-nya 7. Ya, N-nya 7. Berarti ketika kita turunkan Y aksen, ini akan menjadi 7. Ya kan? N 7 kali U pangkat N min 1, N-nya tadi 7, dikurang 1, N min 1, dikali turunan U. Begitu kan? Nah, di sini saya tuliskan, berarti di sini menjadi 7 pangkat U pangkat 6 kali U aksen. Nah, kita jabarkan di sini Y-nya menjadi 7 pangkat U, ini adalah U, pangkat 6, dikali dengan turunan dari U. Lihat di sini, di dalam kurung atau di dalam fungsi, di sini ada 4X min 1. Yang bisa diturunkan terhadap X itu hanya 4. Kenapa? Karena dia punya nilai X. Kita punya X pangkat N adalah N kali X pangkat N min 1. Ya kan? Di sini ada 4X berarti menjadi 4 kali 1 X pangkat 1 min 1. Sedangkan 1 di sini tidak punya nilai N, maka hasilnya akan menjadi 0. Ya, turunkan dengan X, X-nya tidak ada, maka otomatis dikali dengan 0. Maka hanya ada 4 di sini. Maka di sini saya tuliskan kali 4. Ya, kali 4 ini. Itu adalah yang dimaksud dengan turunan U ini tadi ya, turunan U atau di sini nih. Ini adalah turunan U-nya
Sehingga kita ubah lagi, U-nya adalah 4X min 1. Maka di sini 7 kali 4 terlebih dahulu ya, saya tuliskan 28. U-nya ganti dengan 4X min 1 pangkat 6. Ini adalah hasil turunan pertama Y aksen dari Y-nya adalah 4X min 1 pangkat 7. Ya, itu cara mengerjakannya. Silahkan boleh ditulis. Kemudian selanjutnya teorema yang kelima adalah apabila sebuah fungsi terdapat dua fungsi ya, ini Y adalah fungsi U dikali fungsi Y atau fungsi fungsi V. Jadi fungsi Y adalah U dikali V ya, turunan pertamanya. Nah, dia punya cara tersendiri untuk mengalihkan U dan V, suku U dan suku V, maka dia punya rumus tersendiri ya. Kita nggak bisa kayak tadi langsung turunkan terhadap X, turunkan terhadap X gitu, nggak bisa. Maka rumusnya adalah turunan dari U dikali V ditambah U dikali dengan turunan V. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghitung, kalau ada U dan V seperti ini, lebih baik dikalikan terlebih dahulu. Kalau kita kalikan, maka dia akan ketemu nilainya fungsi Y adalah 2X pangkat 4. Ketika dia 2X pangkat 4, maka kita bisa langsung menggunakan X pangkat N. Ketika X pangkat N, maka dia akan N kali X N min 1. Nah, ya kan? Kalau dia sudah kita mendapatkan hasil sederhana senilai 2X pangkat 4, maka langsung aja diturunkan dengan teorema X pangkat N. Jadi kita langsung dapat turunan pertamanya adalah, sorry ya, ini saya belum ganti ya. Ini adalah 4 ya, kali 2 kali 2. Kemudian X di sini 4 minus 1 ya kan? Berarti di sini hasilnya jadi 8X pangkat 3 ya, ini nanti diganti ya, X pangkat 3. Oke, begitu. Nah, kalau sudah seperti itu kita akan langsung dapat nilainya 8X pangkat 3. Oke, saya lanjutkan yang keenam ya. Yang keenam adalah teorema fungsi Y, di mana fungsi Y adalah pembagian dari U per V. Gimana cara mengerjakannya? Sama kayak perkalian tadi, di turunan atau diferensiasi fungsi Y, jika dia pembagian dari dua suku, maka dia punya teorema sendiri. Kita tidak bisa langsung menggunakan X pangkat N, tapi kita harus menggunakan turunan dari U dikali V, ya ini U-nya, ini V-nya gitu ya. Kemudian dikurang U kali V aksen, berarti yang V-nya diturunkan terlebih dahulu, dibagi dengan V kuadrat. Nah, untuk menghindari teorema ini, ya, karena dia agak panjang penurunannya, kalau kita bertemu dengan fungsi Y, misalnya di sini adalah X pangkat 3 dibagi dengan 2X, kita hitung saja terlebih dahulu sukunya, sehingga kita mendapatkan X pangkat N. Kalau kita sudah mendapat X pangkat N, maka kita akan langsung turunkan dengan teorema X pangkat N. Nah, di sini ada hasil perhitungan dari X pangkat 3 per 2X adalah setengah X kuadrat. Diambilnya dari mana? Di sini kan ada 1 ya. 1 per 2. Maka biarkan di sini tulis 1 per 2. Kemudian X pangkat 3 dibagi dengan X. Hukum pembagian itu kalau dia ada pangkat kemudian dibagi, berarti dia dikurangi. Jadi, X pangkat 3, ya kan, dikurangi 1. Karena di sini X-nya pangkat 1. Maka ditemukan X pangkat 2 atau X kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini akan lebih mudah untuk diturunkan. Kita tinggal turunkan saja X-nya, nilai X-nya. Setengahnya kita biarkan, karena dia sendirian, dia nilai milik X tapi dia tidak bisa kita turunkan. Yang kita turunkan adalah X kuadratnya. X kuadrat kita turunkan menjadi 2X pangkat 2 min 1, maka pangkat
1. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal hitung, berarti 2 per 2 X pangkat 1, ya kan? Ini 1, berarti hasilnya X. Berarti Y aksen dari setengah atau turunan Y dari setengah X kuadrat adalah X itu sendiri. Gitu ya. Oke, contoh. Contoh yang pertama. Saya memiliki fungsi f, ya, saya ingatkan kembali, fungsi fx itu sebenarnya adalah y, jadi ini sama ya, sama-sama fungsi. Fungsi fx adalah x min 1 per x dikali dengan x plus 1 per x. Ya, kalau sudah seperti ini kita kalikan dulu secara silang, x kali x kali 1 per x, kemudian min 1 per x kali x, kemudian min 1 per x kali 1 per x. Ya, silahkan kalian hitung ya, dijabarkan perhitungannya. Kemudian nanti kalian akan dapat x kuadrat min 1 per x kuadrat. Kalau kita sederhanakan kembali, x kuadrat di sini ya, supaya dia bisa diturunkan atau lebih mudah diturunkan untuk menghindari kesalahan, kita pindahkan dia ke atas, sama kayak tadi x pangkat setengah minus setengah, x pangkat setengah dulu ya, x pangkat setengah itu adalah akar x. Kalau x pangkat minus setengah berarti dia 1 per akar x. Kalau dia x pangkat minus 2 berarti dia adalah 1 per x pangkat 2, kan begitu. Nah, di sini kita bertemu dengan x pangkat 2, 1 per x pangkat 2. Berarti kita boleh tuliskan dia menjadi x kuadrat min x min 2, pangkat min 2. Ya, itu boleh dituliskan. Nah, ketika kita sudah bertemu dengan seperti ini kan satu suku berarti ya. Nah, tinggal kita turunkan terhadap x masing-masing ya. Di sini kita turunkan terhadap x, x kuadrat berarti menjadi 2x pangkat 1. Maka di sini saya tuliskan 2x plus, kemudian di sini ada min 2, maka di sini min 2 pangkat x min 2 min 1. Ya, maka menjadi 2x min 3. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini adalah turunan pertama dari fungsi fx-nya. Inilah jawabannya, ya. Begitu juga dengan yang ini ya, sama, tinggal dipahami ya cara mengerjakannya. Kemudian di sini ada latihan, silahkan latihan ini dikerjakan untuk melihat seperti apa pemahaman dari mahasiswa. Yang pertama di sini ada 5 per 4 plus 2x kuadrat. Lihat ya, y sama dengan u per n itu hanya berlaku apabila u di sini memiliki suku x. Kalau dia tidak memiliki suku x, maka di sini dia bukan u. Kalau dia bukan u, maka silahkan dijabarkan dengan teorema x pangkat n. Ya, nanti dijabarkan sendiri. Kemudian yang nomor 3 di sini cari dulu turunan fx-nya. Kemudian baru masukkan angka 1. Ya, kalau yang nomor 4 ini silahkan cari dulu turunan fx-nya. Kemudian dibuat sama dengan 2, kemudian nanti kalian bisa cari berapa nilai x-nya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan dikerjakan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.